Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita akan masuki pelajaran PKN, yaitu mengenai bab keberagaman masyarakat Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Ayo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, anak-anak jangan lupa selalu belajar dan terus mengikuti protokol kesehatan ya. Jangan sering-sering keluar. Oke, anak-anak, lanjut ya. Kita akan membahas mengenai harmoni keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia. Indonesia ini letak geografisnya itu terdapat di dua benua dan di dua samudra. Oleh sebab itu terbentang jauh antara dua benua dan dua samudra yang jumlah penduduknya itu sangat banyak, yaitu sekitar 260 juta individu. Oleh sebab itu di Indonesia begitu banyak keberagaman yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan membahas mengenai makna harmoni dalam keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, dalam keberagaman baik dalam bidang sosial, budaya, maupun ekonomi itu dapat disatukan dalam sebuah harmoni, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bahwasanya Indonesia itu adalah satu, ya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, ya. Artinya dari Bhinneka Tunggal Ika yaitu semboyan negara kita. Langsung saja ya anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang kita bahas adalah mengenai harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Keadaan sosial budaya pada masyarakat Indonesia yang beraneka ragam memerlukan adanya harmonisasi dalam masyarakat. Jadi, harmoni dalam masyarakat Indonesia itu diperlukan. Untuk apa? Untuk terciptanya paduan keselarasan, saling menghormati, menyayangi, serta menyinergikan dan menyelaras segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah di bidang sosial budaya. Kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari latar belakang yang beraneka ragam suku, budaya, agama, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya merupakan kodrat yang harus diterima oleh bangsa Indonesia. Jadi, keindahan sebuah komunitas sosial bila mampu merekat berbagai perbedaan itu menjadikan sebagai sarana untuk saling memahami, tempo seliro, toleransi yang akhirnya akan mempererat persatuan dan saling mencintai. Jadi keberagaman itu ada banyak ya, dari suku, budaya, agama. Kemudian keberagaman sosial. Keberagaman sosial pada masyarakat Indonesia itu melahirkan bermacam-macam status sosial, mata pencarian, serta kedudukan dan jabatan dalam masyarakat. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk sosial itu tidak bisa hidup sendiri, yaitu saling membutuhkan. Makanya disebut makhluk sosial.
Kemudian, kekayaan bangsa Indonesia itu juga tampak dari keragaman budaya daerah yang memiliki ciri khas masing-masing, yang berupa ini merupakan kekayaan budaya ya itu apa saja: alat musik tradisional, senjata tradisional, rumah adat, lagu-lagu daerah, kerajinan tradisional, pakaian adat, bahasa daerah, makanan tradisional, dan banyak yang lainnya yang ada di budaya Indonesia. Nah, semua itu disatukan dalam sebuah acara, bisa diselenggarakan festival budaya daerah yang dapat menyatukan, jadi harmoni untuk sosial budaya. Selanjutnya yaitu adalah mengenai harmoni dalam keragaman ekonomi pada masyarakat. Sesuai yang dijelaskan oleh Bu Guru tadi, bahwa masyarakat Indonesia itu sangat bermacam-macam jenisnya karena sesuai dengan kondisi letak geografis Indonesia. Coba perhatikan, ini kalian pasti pernah pergi ke pasar, swalayan, atau mall. Di sana begitu banyak kebutuhan-kebutuhan yang dapat kita temukan yang untuk kita gunakan sehari-hari, mulai dari kebutuhan sehari-hari, makanan, pakaian. Lah itu semua ada. Nah, jadi barang-barang yang diperdagangkan itu diproduksi oleh perusahaan, kemudian didistribusikan ke pasar-pasar dan ditata sesuai dengan jenis-jenisnya sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi keberagaman ekonomi itu adalah kondisi masyarakat yang memiliki perbedaan tingkat atau taraf ekonomi. Jadi keberagaman ini bisa dilihat beraneka jenis pekerjaan yang ada di masyarakat sesuai kondisi geografisnya. Tadi sudah saya bilang bahwa keadaan ekonomi itu sesuai dengan letak geografis. Bisa orang itu tinggal di pantai, berarti dia bermata pencaharian sebagai nelayan atau penjual ikan, atau dia letak geografisnya berada di pegunungan, berarti dia sebagai petani dan lain sebagainya. Kondisi perekonomian masyarakat Indonesia itu sangat beraneka ragam sesuai dengan tingkat penghasilan, pekerjaan, jabatan, maupun latar belakang pendidikan. Selain tadi adalah letak geografis, juga dari tingkatan penghasilannya itu disesuaikan dengan biasanya jabatannya atau latar belakang pendidikan. Ada yang bercukupan, ada yang kurang mampu. Itu namanya adalah kesenjangan sosial. Oleh sebab itu, kita sebagai anggota masyarakat harus menjaga keharmonisan dan menjaga ketentraman, yaitu dengan saling menjaga sikap. Jadi, untuk masyarakat yang mengalami kemiskinan serta tidak mampu memenuhi kebutuhan meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, itu dapat diturunkan dengan cara apa? Bantuan dari pemerintah, atau kita perlu meningkatkan penghidupan kita yang lebih baik. Kita berusaha, ketika kita tidak mampu berarti kita harus berusaha untuk menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Oleh sebab itu, tadi ada kesenjangan-kesenjangan sosial, ada yang miskin, ada yang kurang mampu, itu dapat dilakukan dengan cara pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar atau kemudahan-kemudahan lainnya dalam memperoleh fasilitas ekonomi masyarakat dan kelompok masyarakat lain, sehingga akan tercipta pula harmoni dari keberagaman ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah memberdayakan masyarakatnya seperti pada UKM-UKM kecil. Nah, itu diberikan bantuan untuk melakukan usaha-usaha kecil, itu untuk meningkatkan kemampuan dalam hal ekonomi. Yang ketiga adalah harmoni dalam keragaman gender.
Kalau kalian pernah mendengar mengenai pahlawan-pahlawan Indonesia yang berjenis kelamin perempuan seperti Raden Ajeng Kartini, Cut Nyak-din, dan Raden Dewi Sartika. Walaupun mereka adalah seorang perempuan, namun mereka memiliki semangat perjuangan untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia itu sangat tinggi. Oleh sebab itu, mereka itu dulunya terbelenggu oleh tradisi leluhur yang dianggap wanita tempo dulu itu harus berada di rumah dan tidak boleh mengenyam pendidikan. Tapi perempuan juga sekarang tidak bisa seperti itu. Perempuan itu memiliki hak untuk mengaktualisasikan diri dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan di lingkungan masyarakat. Contohnya saja di sini, sekarang pertahanan bisa perempuan melakukan itu. Ada wali kota yang berjenis kelamin perempuan, itu sekarang adalah sudah yang dinamakan adanya kesetaraan gender. Jadi kodrat sebagai perempuan itu jangan sampai dihilangkan, tapi tetap kita bisa bersederajat. Kaum perempuan dan laki-laki dalam masyarakat itu dikenal dengan kesetaraan gender itu tadi. Jadi kita setara dengan laki-laki, perempuan itu setara dengan laki-laki dalam hal ekonomi, sosial, budaya. Tapi tetap harus jati diri dan kodratnya sebagai perempuan jangan sampai hilang. Nah, berikut adalah pengertian gender. Gender secara harafiah itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Jadi gender merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Jadi gender menunjukkan pembagian peran kedudukan dan tugas antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya. Kesetaraan gender makin berkembang bukan hanya perlakuan yang adil berdasarkan ciri-ciri fisik antara laki-laki dan perempuan, tetapi mengarah kepada kompetensi, kemampuan akademik, atau keahlian yang dimiliki dari setiap orang dalam kehidupan masyarakat. Tanpa membedakan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk pergeseran nilai sosial budaya itu mempengaruhi profesi atau mata pencarian maupun kedudukan seseorang dalam masyarakat. Sekarang sudah banyak kaum perempuan yang menduduki jabatan penting di instansi-instansi pemerintah maupun swasta. Seperti halnya di wali kota Surabaya, itu ada Bu Risma Maharini. Kemudian ada juga gubernur di Jawa Timur, yaitu Bu Khofifa, dan banyak di daerah-daerah yang lain. Begitu juga dengan profesi yang dulu biasanya hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, tapi sekarang juga banyak dilakukan oleh kaum wanita. Sementara itu, kaum laki-laki saat ini juga banyak yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dulunya biasa dilakukan oleh kaum perempuan. Misalnya ada yang berprofesi sebagai chef atau ahli masak, desainer, kemudian ada juga sebagai penata rias atau MUA. Itu bisa dilakukan oleh laki-laki juga. Jadi, dapat disimpulkan, apapun profesi, kedudukan, atau jabatan di masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Alhamdulillah. Alamin, itu tadi adalah
penjelasan mengenai makna harmoni dalam keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Untuk mendapatkan harmoni itu harus adanya kerjasama antara masyarakat ya. Terima kasih anak-anak, semoga anak-anak bisa memahami setiap yang dijelaskan oleh Bu Guru tadi. Semoga pelajaran ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.